Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Abu Nawas tak bisa menjawab pertanyaan Baginda Raja. Kesetiaan Abu Nawas terhadap istrinya tidak perlu diragukan lagi. Meskipun ia terkadang bertingkah konyol, ia adalah tipe suami yang sangat menyayangi istrinya. Hal inilah yang membuat Baginda Raja merasa kagum. Hingga pada suatu ketika, ia mendapatkan kesempatan langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apakah kau mencintai Allah?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja wahai Paduka, dialah yang menciptakanku dan yang telah memberiku rizki," jawab Abu Nawas. "Apakah kau juga mencintai Rasulullah?" tanya Baginda Raja kembali. "Tentu yang mulia, beliau adalah Nabi akhir zaman yang kelak akan kita harapkan syafaatnya," jawab Abu Nawas. "Lalu apakah kau juga mencintai istrimu?" tanya Baginda Raja. "Bagaimana aku tidak mencintainya? Dialah yang selalu menemaniku baik dalam keadaan susah maupun bahagia. Dan dia juga adalah ibu dari anak-anakku," jawab Abu Nawas. "Apakah kau juga mencintai anak-anakmu?" tanya Baginda Raja. "Tentu yang mulia," jawab Abu Nawas. "Tidak seperti biasanya Paduka menanyakan hal itu. Memangnya ada apa?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Tidak apa-apa Abu Nawas, aku hanya merasa heran. Bagaimana mungkin dalam satu hati ada 4 cinta? Bagaimana mungkin hatimu bisa muat menampungnya? Bisakah kau jelaskan?" tanya Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya terdiam. Ia tak menduga bahwa Baginda Raja akan mengatakan hal itu. Ini adalah suatu pertanyaan yang sulit dijawab, bahkan akal cerdiknya pun tak mungkin bisa menjawabnya. Dan akibat perkataan Baginda Raja, raut muka Abu Nawas seketika menjadi murung. "Wahai Abu Nawas, kenapa denganmu? Adakah yang salah dengan ucapanku? Bila kau tak bisa menjawab, juga tidak apa-apa Abu Nawas. Aku kan hanya sekedar bertanya," ujar Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, bukan masalah bisa menjawab atau tidak, tapi pertanyaan Paduka membuatku tersadar betapa lemahnya diriku. Bagaimana mungkin hatiku yang sekecil ini mampu menampung 4 cinta, di mana keempatnya itu adalah bagian dari hidupku," kata Abu Nawas terisak. Tak terasa air matanya mulai menetes membasahi pipi. "Sudahlah Abu Nawas, janganlah bersedih begitu," sahut Baginda Raja mencoba menghiburnya. Karena tak kuasa menahan sedihnya, kemudian Abu Nawas pun meminta izin pamit pulang. Setibanya di rumah, ia masih saja termenung memikirkan hal itu. Sang istri yang heran dengan perubahan Abu Nawas mencoba mencari tahu apa penyebabnya. "Wahai suamiku, kenapa denganmu? Apa yang membuatmu sedih?" tanya sang istri. Abu Nawas lalu menceritakan tentang pertanyaan Baginda Raja. Dengan tersenyum hangat, istrinya berkata, "Duhai suamiku, kenapa tidak kau katakan saja sebagaimana manusia punya sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, dan sisi belakang. Hati juga memiliki martabat yang berbeda-beda. Engkau mencintai Allah dengan akal dan imanmu. Engkau mencintai Rasulullah dengan ruh yang ada dalam hatimu. Engkau mencintai istrimu dengan nafsumu sebagai manusia, dan engkau mencintai anak-anakmu dengan fitrahmu sebagai seorang ayah." Mendengar penjelasan istrinya, Abu Nawas merasa takjub dibuatnya. "Wahai istriku, apa yang kau katakan membuatku sangat bahagia. Engkau mengatakan itu bukan karena akal cerdikmu, melainkan dengan ketulusan cinta sebagai manusia terhadap Tuhannya, dan sebagai manusia terhadap sesama manusia," sahut Abu Nawas. Pada keesokan harinya, Abu Nawas pun kembali pergi menemui Baginda Raja. Setibanya di sana, dengan wajah berseri-seri, ia duduk di samping Baginda Raja. "Kau ini sungguh aneh Abu Nawas. Kemarin terlihat murung dan sedih, tapi sekarang kau terlihat sangat ceria," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun memberitahu bahwa kegundahan hatinya atas pertanyaan Baginda Raja
telah terobati berkat jawaban dari istrinya. Tentu saja Baginda Raja menjadi penasaran dan ingin tahu apa jawabannya. Setelah Abu Nawas memberitahu, ia kemudian berkata, "Wahai Paduka Raja, pertanyaan Paduka kemarin tidaklah bisa dijawab dengan akal cerdik, melainkan dengan ketulusan cinta terhadap Allah dan ketulusan cinta kepada sesama manusia." Jelas Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, istrimu adalah wanita yang solehah. Beruntung sekali kau memilikinya," kata Baginda Raja. Alkisah, di suatu negeri ada pemuda tampan yang soleh. Akhlaknya yang baik dan tutur katanya yang lemah lembut membuat dirinya sangat dicintai oleh masyarakat. Suatu ketika, pemuda ini diundang ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Sang raja sangat kagum dengan pribadi akhlak pemuda soleh tersebut. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara sang raja dan pemuda soleh makin hangat. Bahkan si pemuda kini menjadi kesayangan sang raja. Hal ini tentu membuat beberapa menterinya merasa iri. Mereka tidak suka melihat kedekatan antara si pemuda dengan sang raja. Mereka akhirnya membuat rencana untuk memfitnah dan menyingkirkan si pemuda. Sebuah siasat pun disusun. Mereka menyiapkan seorang gadis desa yang paling cantik yang akan ditugaskan untuk menggoda si pemuda. Setelah menemukan gadis desa yang paling cantik, beberapa menteri ini menawarinya tugas untuk menggoda pemuda soleh, tentunya dengan imbalan emas yang banyak. Karena diiming-imingi hadiah yang cukup besar, gadis cantik ini bersedia melakukan rencana jahat tersebut. Sesuai dengan arahan para menteri yang nakal ini, si gadis cantik mulai melakukan aksinya. Saat menjelang tengah malam, gadis cantik ini mendatangi rumah pemuda soleh. Begitu sampai di depan rumahnya, si gadis berteriak, "Wahai hamba soleh, tolonglah aku. Perjalanan yang akan aku tempuh masih jauh. Aku tak berani melanjutkan perjalanan. Aku takut bila nanti ada penjahat." Si pemuda yang sedang berzikir segera berhenti. Lantas ia membuka pintu rumahnya. Melihat yang datang adalah gadis cantik, hati pemuda soleh ini menjadi berkecamuk. Kalau ia mengizinkan si gadis untuk menginap, takutnya akan menjadi fitnah. Tapi kalau ia tidak menolong gadis tersebut, tidak menutup kemungkinan si gadis akan diganggu penjahat. Akhirnya ia pun terpaksa mempersilahkan si gadis untuk masuk ke rumahnya. Setelah keduanya berada di dalam rumah, tanpa diduga tiba-tiba si gadis langsung menanggalkan semua pakaiannya. Dalam keadaan telanjang, gadis tersebut merayu si pemuda untuk menjamahnya. "Astagfirullah, apa-apaan ini? Apakah kamu tidak malu telanjang di depan orang lain?" kata pemuda soleh sambil menutup mata. Namun si gadis tidak mempedulikannya. Ia terus mendekati pemuda soleh dan merayunya. "Hai perempuan laknat, apakah kamu tidak takut dahsyatnya siksa api neraka?" bentak si pemuda. Nasihat dan peringatan tentang siksa api neraka dari pemuda soleh ternyata tidak mempan. Si gadis malah semakin berani mendekatinya. Si pemuda pun segera berlari menghindarinya. Ia segera mengambil lampu dan menghidupkannya dengan api. Setelah api menyala, si pemuda lalu membakar jari-jarinya sendiri. Lama-kelamaan, jari-jari si pemuda mulai melepuh dan api membakar seluruh telapak tangannya. Bila api di dunia saja sudah membakar seperti ini, lantas bagaimana dengan api di akhirat kelak? Kata pemuda soleh memperingatkan sembari menahan panas. Si gadis menjadi terkejut dan tak menyangka pemuda soleh nekat membakar tangannya sendiri. Ia pun merasa bersalah dan berdosa atas perbuatannya. Si gadis tiba-tiba berteriak dan kemudian meninggal dunia seketika. Melihat si gadis meninggal, pemuda soleh menjadi panik dan bingung. Ia pun segera memperlakukan jenazah itu sebagaimana mestinya. Ternyata kejadian itu dimanfaatkan oleh beberapa menteri yang jahat ini untuk memprovokasi orang-orang. Mereka mengabarkan kepada penduduk negeri bahwa pemuda soleh telah berzina dengan gadis desa dan kemudian membunuhnya. Mereka juga melaporkan hal ini kepada sang raja.
Awalnya sang raja ragu dengan berita tersebut, karena sang raja tahu betul akhlak pemuda soleh. "Apa buktinya kamu menuduh dia berbuat demikian?" tanya sang raja. "Ampun Paduka, di rumah si pemuda ada gadis cantik meninggal dunia dalam keadaan telanjang," jawab salah satu menteri tersebut. Mereka pun akhirnya berhasil menghasut Baginda Raja. Singkat cerita, maka ditangkaplah pemuda soleh. Ia dijatuhi hukuman mati oleh sang raja. Esok harinya, pemuda soleh dibawa ke tengah lapangan untuk menjalani hukuman pancung. Sementara di sebelah tempat eksekusi terdapat papan yang berisi jenazah gadis yang meninggal tersebut. Di tengah-tengah cacian dan hujatan orang-orang yang berkumpul di lapangan, si pemuda berdoa memohon pertolongan Allah. Ia terus berdoa sambil menangis. Tiba-tiba terdengar suara yang hanya bisa didengar oleh si pemuda. "Hentikan doamu, penduduk langit menangis melihatmu. Jika kamu terus berdoa dan menangis, niscaya langit akan berguncang." Dalam keadaan sedih seperti itu, peristiwa luar biasa pun terjadi. Allah mengembalikan roh si gadis kepada jenazahnya. Gadis tersebut hidup kembali. Si gadis lalu berdiri dan berkata kepada masyarakat yang berkumpul di lapangan, "Wahai kalian, dengarkanlah. Pemuda ini adalah pemuda soleh yang dizolimi. Dia tidak pernah berzina denganku. Sungguh aku masih perawan. Awalnya memang aku mencoba menggodanya. Ia lalu memperingatkan aku akan dahsyatnya siksa api neraka dengan membakar tangannya sendiri, yang akhirnya membuat aku tersadar atas kesalahanku. Saat itu aku sangat takut akan dosaku, sehingga aku menjerit dan aku pun meninggal." Si gadis juga menyebutkan siapa saja menteri yang telah menyuruhnya untuk menggoda si pemuda. Lalu tiba-tiba gadis tersebut langsung terjatuh dan kembali meninggal dunia untuk selamanya. Sang raja lalu menyuruh beberapa prajuritnya untuk mengecek tangan pemuda soleh. Dan ternyata memang benar, mereka mendapati telapak tangan si pemuda benar-benar telah terbakar. Sang raja segera menyatakan penyesalan atas keputusannya yang salah. Namun tiba-tiba pemuda soleh tersebut menjerit dan kemudian meninggal dunia. Betapa sedihnya hati sang raja. Ia kehilangan pemuda soleh yang sangat ia sayangi. Di balik kesedihannya, sang raja juga merasa murka kepada beberapa menteri yang menghasutnya. Dengan wajah penuh amarah, saat itu juga sang raja memerintahkan para algojonya untuk menghukum mati para menteri tersebut. Sementara jenazah pemuda soleh dimakamkan berdampingan dengan makam gadis tersebut. Kisah ini terdapat dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin bin Salamah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Sebenarnya Abu Nawas sudah malas untuk meladeni Abu Jahil, karena walau bagaimanapun Abu Jahil adalah tetangga dekatnya. Ia tak ingin antara dirinya dan Abu Jahil timbul perselisihan. Tapi namanya saja Abu Jahil, ia tak ada kapok-kapoknya menantang Abu Nawas. Padahal setiap kali Abu Nawas meladeninya, Abu Jahil selalu menanggung malu akibat kekalahannya. Dan pada kisah kali ini, Abu Jahil menantang Abu Nawas untuk main tebak-tebakan. Suatu kali, di warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong, Abu Jahil sesumbar kalau Abu Nawas selalu menghindar bila ditantang untuk main tebak-tebakan. Kawan-kawan Abu Nawas yang mendengar perkataan Abu Jahil merasa tak yakin kalau Abu Nawas tidak berani menghadapi tantangannya. "Masa sih Abu Nawas takut dengan tantanganmu?" tanya temannya kepada Abu Jahil. "Ya, saya tidak tahu. Kenapa kamu tidak tanya langsung kepada orangnya? Mungkin Abu Nawas sudah berkurang kepandaiannya, makanya dia tidak berani," jawab Abu Jahil sombong. "Hei Abu Jahil, saya akan coba terima tantanganmu. Saya juga punya tebak-tebakan yang sulit untuk kau jawab," tutur kawan Abu Nawas. "Baiklah, tapi ada peraturannya," ujar Abu Jahil. "Apa itu peraturannya?" tanyanya kembali. "Peraturannya adalah, kalau kamu tidak bisa menjawab tebakanku,
kamu harus bayar kepadaku 5 dinar. Tapi kalau aku tidak bisa menjawab tebakanmu, aku akan memberimu 50 dinar, kata Abu Jahil menjelaskan. Dan ternyata semua tebakan kawannya Abu Nawas bisa dijawab dengan benar oleh Abu Jahil. Sementara tebakan Abu Jahil tak satu pun bisa dijawabnya. Walhasil Abu Jahil mendapatkan uang karena selalu menang. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas ke warung. Nah, itu dia Abu Nawas, sahut salah satu kawannya. Hei Abu Nawas, kamu ditantang main tebak-tebakan sama Abu Jahil. Katanya kamu tidak berani. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum kecut. Ia tidak menghiraukannya sama sekali. Abu Nawas langsung saja duduk sambil memesan minuman teh. Melihat Abu Nawas yang mengacuhkannya, Abu Jahil berkata, "Tuh kan, kalian lihat sendiri, dia nggak bakalan berani. Sastrawan ternama sekelas Abu Nawas tak ada apa-apanya dengan kepintaranku," ejek Abu Jahil kepada Abu Nawas. Abu Nawas sontak merasa tersinggung dengan ucapan Abu Jahil. Kali ini ucapan Abu Jahil benar-benar keterlaluan. Padahal ia tak mau meladeni Abu Jahil bukan karena takut, tapi ia tak ingin mempermalukan tetangganya yang usil itu. Karena sudah merendahkan harga dirinya, mau tak mau Abu Nawas langsung meladeni tantangan Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, saya terima tantanganmu," kata Abu Nawas menahan emosi. Abu Nawas langsung beranjak dari tempat duduknya menghampiri Abu Jahil. Sementara orang-orang yang ada di warung segera mengerubungi mereka berdua. "Apa peraturannya? Katakan padaku," tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Peraturannya begini Abu Nawas, kalau kamu tidak bisa menjawab tebakanku, kamu harus bayar 5 dinar kepadaku. Tapi kalau aku tidak bisa menjawab tebakanmu, aku akan memberimu 50 dinar. Akan tetapi, aku yang mendapatkan giliran pertama untuk memberikan tebakan," kata Abu Jahil menjelaskan. "Oh baik, silakan," balas Abu Nawas. Abu Jahil mengajukan pertanyaan pertama. "Hei Abu Nawas, berapa jarak dari bumi ke bulan?" Mendengar pertanyaan Abu Jahil yang tak ia duga, Abu Nawas tidak bisa menjawabnya. Ia pun merogoh saku memberikan 5 dinar kepada Abu Jahil. Abu Jahil segera saja merebut uang 5 dinar di tangan Abu Nawas dengan nada mengejek. "Baiklah Abu Jahil, sekarang giliran saya untuk bertanya," ucap Abu Nawas. "Oh, silakan Abu Nawas, berikan tebakan yang paling sulit yang kamu tahu," tantang Abu Jahil dengan nada sombong. "Sebutkan hewan apa yang kakinya 3, tanya Abu Nawas. Abu Jahil kaget mendengar tebakan Abu Nawas. Ia pun berpikir keras. Setelah hampir 1 jam mencari jawaban, akhirnya Abu Jahil menyerah dan memberikan Abu Nawas 50 dinar. "Hei Abu Nawas, memangnya hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Jahil kepada Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Jahil, Abu Nawas kembali merogoh sakunya dan memberikan 5 dinar kepada Abu Jahil. "Aku butuh jawaban, bukan uang 5 dinar, tukas Abu Jahil. "Kamu kan tanya kepadaku, aku sendiri tidak tahu, makanya aku kasih kamu 5 dinar. Kan perjanjiannya seperti itu," jawab Abu Nawas enteng. "Sekarang gantian aku yang bertanya lagi. Hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Nawas. "Loh, kok pertanyaannya itu lagi?" protes Abu Jahil. "Tapi kamu belum bisa menebaknya kan?" tutur Abu Nawas. "Iya sih, saya tidak tahu jawabannya," kata Abu Jahil. "Nah, karena kamu tidak bisa menjawabnya lagi, kamu harus memberiku uang 50 dinar, balas Abu Nawas. Abu Jahil pun kembali memberikan 50 dinar kepada Abu Nawas. Ia lalu kembali bertanya kepada Abu Nawas, "Memangnya hewan apa sih Abu Nawas yang kakinya 3? Ditanya seperti itu lagi, Abu Nawas kembali merogoh sakunya dan memberi Abu Jahil 5 dinar. "Ini maksudnya apa-apaan Abu Nawas? Aku tanya jawaban atas pertanyaanmu," kata Abu Jahil penuh emosi. "Saya sendiri tidak tahu jawaban pertanyaan itu, makanya saya kasih kamu 5 dinar. Apakah permainannya akan dilanjutkan?" tantang Abu Nawas. "Kurang ajar,
aku malah dipermainkan Abu Nawas. Aku bisa rugi, kehilangan uang banyak kalau caranya begini, pikir Abu Jahil. Dengan perasaan dongkol, Abu Jahil langsung meloyor pergi meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya. Sementara Abu Nawas cekikikan melihat tingkah laku Abu Jahil. Abu Jahil sakit keras, dokter sampai minta bantuan Abu Nawas. Alkisah, Abu Nawas punya tetangga yang terkenal sangat pelit dan bakhil. Dia bernama Abu Jahil. Saking pelitnya, ia tak pernah sekalipun berbagi makanan kepada kawan-kawannya. Pernah pada suatu hari, tanpa sengaja Abu Nawas memakan kue milik Abu Jahil. Melihat itu, Abu Jahil mendadak emosi. Ia pun tak henti-hentinya memarahi Abu Nawas. Akibat sifatnya ini membuat dirinya dijauhi oleh kawan-kawannya. Dan yang membuat mereka gusar, setiap kali ada acara makan-makan di rumah orang lain, Abu Jahil tak pernah melewatkannya. Ia selalu datang ke acara tersebut, meskipun dicemooh kawan-kawannya. Baginya yang penting bisa makan gratis sepuas-puasnya. Hingga pada suatu hari, Abu Jahil jatuh sakit. Abu Nawas selaku tetangga yang baik datang untuk menjenguknya. Setibanya di sana, tak berselang lama datang seorang tabib untuk mengobati. Kala itu kondisi Abu Jahil terlihat sangat memprihatinkan. Tubuhnya demam tinggi dan tensi darahnya sangat rendah. Setelah Abu Jahil diperiksa, sang tabib berkata kepadanya, "Tuan, demam Anda tinggi sekali, sementara tekanan darahmu rendah. Demam Anda akan sembuh jika tekanan darah Anda naik," jelas sang tabib. Mendengar penjelasan tersebut, tanpa sengaja Abu Nawas berceletuk, "Wahai Tuan Tabib, aku tahu bagaimana caranya supaya membuat tekanan darah temanku yang kikir ini bisa naik dengan cepat." Sang tabib bertanya, "Oh ya, bagaimana itu?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Itu mudah sekali. Makanlah semua makanan di rumah ini tepat di hadapannya. Aku yakin darahnya akan naik dengan cepat dan demamnya pun akan hilang." Spontan, sang tabib tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Sementara Abu Jahil yang sedang sakit hanya diam dan memalingkan wajahnya dari Abu Nawas dan sang tabib. Abu Nawas kembali berkata, "Tapi aku punya cara lain supaya tekanan darahnya naik." Sang tabib membalas, "Apalagi? Tapi jangan yang membuat rugi Abu Jahil." "Oh, tentu saja tidak. Abu Jahil tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, bahkan tak perlu memberikan makanan kepada orang lain," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil yang tadinya memalingkan wajah merasa penasaran dan kembali menghadap Abu Nawas. Sementara sang tabib kembali bertanya, "Bagaimana caranya Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Gampang, ludahi saja mukanya. Tekanan darahnya pasti akan naik karena emosi." Untuk kedua kalinya, sang tabib kembali dibuatnya terpingkal-pingkal. Adapun Abu Jahil yang tadinya serius ingin tahu, kembali memalingkan wajahnya dan tak mau lagi menatap Abu Nawas. Ketika kawan Abu Nawas senang dengan masalah. Sebagai seorang ulama, Abu Nawas juga terkenal lihai menghibur orang. Manakala orang tersebut sedang dilanda masalah, dan Abu Nawas sendiri juga tak merasa keberatan, justru merasa hatinya adem jika bisa memberikan solusi kepada orang lain yang sedang dalam masalah. Minimal bisa menghiburnya dengan cerita-cerita yang lucu. Namun, bagaimana jika orang yang terkena masalah itu malah tuman dengan masalahnya? Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, di warung tempat Abu Nawas biasa nongkrong, salah satu temannya terlihat murung karena sedang dirundung masalah. Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas. Melihat ada kawannya yang sedang murung, Abu Nawas merasa iba. Ia pun segera menghampiri. "Hei kawan, kenapa murung begitu? Cobalah cerita," kata Abu Nawas membuka percakapan.
Kawannya itu lalu menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan sebagai seorang sahabat, Abu Nawas lalu mencoba menghiburnya. Ia menceritakan kisah lucu tentang seorang anak petani. Setelah mendengar cerita Abu Nawas yang lucu itu, kawannya tersebut langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menghiburku. Rasanya pikiranku sekarang menjadi plong Abu Nawas," ujar kawannya kepada Abu Nawas. Dan hari berikutnya, saat Abu Nawas datang ke warung, ia kembali mendapati kawannya yang kemarin sedang termenung seorang diri. "Hei kawan, kenapa lagi?" tanya Abu Nawas sambil menghampirinya. "Aku sedang ada masalah Abu Nawas," jawab kawannya sedih. "Masalah apa lagi yang menimpamu kawan?" tanya Abu Nawas kembali. Kawannya itu lalu mengeluh kepada Abu Nawas akan masalah yang sedang dialaminya. Ternyata masalahnya sama seperti yang kemarin. Meski demikian, Abu Nawas tetap mencoba menghibur kawannya itu. Abu Nawas kembali menceritakan cerita lucu yang sama, yaitu tentang seorang anak petani. Kawannya tersebut sempat tertawa dengan kisah yang Abu Nawas ceritakan. Dan di hari selanjutnya, Abu Nawas kembali mendapati kawannya sedang melamun sendirian di warung. Saat ditanya Abu Nawas apa masalahnya, ternyata masalah yang dihadapi sama seperti kemarin. Abu Nawas pun kembali menghiburnya dengan cerita lucu yang sama. Tapi kali ini kawannya hanya terdiam. "Loh, kok gak ketawa kamu?" tanya Abu Nawas. "Ceritamu sih sama seperti yang kemarin. Kalau diulang-ulang terus, ya lucunya gak kerasa lagi Abu Nawas," ujar kawannya. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia pun lalu berkata kepada kawannya itu, "Nah, itu poinnya. Kalau kamu nggak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita yang sama, lantas mengapa kamu selalu mengeluh berulang-ulang dengan masalah yang sama? Padahal jika kamu mensyukuri apa yang ada, niscaya kamu tidak akan mengeluh dengan masalah yang sama." Mendengar nasihat Abu Nawas itu, kawannya pun tersadar bahwa yang harus ia lakukan bukan mengeluh dengan masalah yang sama. "Oh, gitu ya Abu Nawas. Oke lah, kalau gitu besok aku bawa masalah yang lain ya. Nanti pulang dari sini aku mau nyari masalah buat stok seminggu ke depan," kata kawan Abu Nawas dengan polosnya. Mendengar ucapan kawannya itu, Abu Nawas pun kaget dan gak habis pikir. "Loh, kok gitu?" "Ya kan, biar cerita lucumu tiap hari ganti. Berarti masalahnya harus ganti-ganti juga kan?" ujar kawan Abu Nawas. "Enggak gitu Sarmun, bukan begitu maksudnya. Kamu itu harus bersyukur, mensyukuri apapun yang kamu punya. Bukan malah tiap hari bawa masalah yang beda-beda," kata Abu Nawas dengan sedikit gregetan. "Oh, ya. Oke, siap-siap Abu Nawas," kata kawannya sedikit memahami. Kemudian Abu Nawas menambahkan nasihatnya. "Dan ingat, harus kau ingat ini. Allah tidak akan memberikan masalah kepada hambanya kecuali hamba tersebut pasti bisa melewatinya. Yang penting kamu itu harus sabar, berusaha dan berdoa. Ngerti kamu?" "Ya Abu Nawas, ngerti kok, ngerti," ucap kawannya agak sedikit ketakutan dengan tatapan tajam Abu Nawas. Dan keesokan harinya, Abu Nawas sudah menyiapkan cerita untuk jaga-jaga kalau kawannya itu merenung dengan masalahnya lagi, yaitu cerita tentang neraka jahanam dengan segala siksaannya yang mengerikan. Kisah selanjutnya. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan beberapa kisah lucu sahabat Nuaiman. Suatu hari Nuaiman melihat wanita penjual madu yang tengah kepanasan menjajakan dagangannya. Raut wajah letih dan keringat bercucuran tampak jelas pada diri wanita itu.
sedangkan madu dagangan yang ia jajakan belum ada satupun yang membelinya. Hati Nuaiman merasa iba menyaksikan hal itu. Ingin sekali ia membantu wanita tersebut dengan membeli dagangannya. Namun apa daya ia tidak punya uang sepeser pun. Di saat itu ia mendapatkan ide yang cemerlang. Maka dipanggillah wanita penjual madu. "Ibu, mari ibu ikut saya," ajak Nuaiman. Kemudian wanita penjual madu itu diantar Nuaiman ke rumah Rasulullah. Setelah sampai di depan rumah Rasulullah, Nuaiman berkata, "Ibu, aku akan pergi karena masih ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayar kepadamu harga madu itu." Nuaiman pun lalu pergi meninggalkan wanita penjual tersebut. Lantas wanita penjual madu mengetuk pintu rumah Rasulullah dan memberikan madu tersebut kepadanya. Tentunya Rasulullah merasa tersentuh dengan madu yang dianggapnya adalah hadiah untuknya. Rasulullah lalu membagikan madu-madu itu kepada para sahabatnya yang lain. Ketika Rasulullah sedang membagikan madu, wanita penjual madu itu berkata, "Wahai Rasulullah, bayarlah madu itu." Rasulullah yang mendengar itu sedikit terkejut, tapi beliau langsung memahami situasi. "Ini pasti perbuatan Nuaiman," kata beliau sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Setelah kejadian itu, Rasulullah memanggil Nuaiman untuk menemuinya. Beliau meminta penjelasan maksud dibalik perilaku dari Nuaiman tersebut. "Aku ingin berbuat baik padamu ya Rasulullah, tapi aku tidak punya apa-apa," ucap Nuaiman. Jawaban yang diberikan dari Nuaiman lagi-lagi membuat Rasulullah tersenyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan memaklumi sifat Nuaiman yang suka mengusilinya, namun sesungguhnya memiliki hati yang baik. Hal serupa juga pernah terjadi. Saat itu Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya. Tidak berapa lama datanglah Nuaiman dengan membawa makanan. Makanan tersebut lalu dibagi-bagikan kepada semua orang yang ada di situ. Setelah makanan yang dibawa Nuaiman habis disantap oleh Rasulullah dan para sahabatnya, Nuaiman datang lagi bersama orang yang menjual makanan. "Wahai Rasulullah, ini penjual makanan yang tadi saya bagikan. Tolong engkau yang bayar." Mendengar itu, Rasulullah menjadi bingung dan terkejut. Hingga pada akhirnya, Rasulullah pun memakluminya. Beliau lalu mengajak para sahabat yang lain untuk ikut menebus bersama makanan yang telah mereka santap tersebut. Ada juga kisah lucu antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah. Kala itu Rasulullah dan para sahabat sedang duduk menikmati buah kurma. Sahabat Ali yang duduk di samping Rasulullah berniat mengerjai Rasulullah. Setiap kali sahabat Ali memakan buah kurma, bijinya selalu diletakkan di tempat biji kurmanya Rasulullah. Setelah bijinya sudah terkumpul banyak, sahabat Ali berkata, "Wahai Rasulullah, engkau makan kurma banyak sekali." Mendengar itu, Rasulullah hanya tersenyum. Namun beliau tak kalah cerdik. "Hai Ali, apakah engkau makan kurma bersama biji-bijinya, sampai tak ada satupun biji kurma di tempatmu?" balas Rasulullah. Spontan para sahabat yang berkumpul langsung tertawa mendengar perkataan Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Para sahabat mengatakan bahwa Sayyidina Ali adalah sahabat Nabi yang fisiknya sangat kuat. Diceritakan sewaktu mendobrak pintu Khaybar, tempatnya orang-orang Yahudi satu. Setengah gerbang dipegang hanya dengan satu tangannya. Begitu pula saat latihan bertanding, dia bisa mengalahkan 3 orang sekaligus. Oleh karenanya Sayyidina Ali sangat dikagumi dan dipuji oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Wahai Ali, kamu pergilah ke belakang bukit sana. Kau akan temukan orang yang bisa mengalahkanmu." Merasa penasaran, Sayyidina Ali pun segera menuruti perkataan Rasulullah. Setibanya di belakang bukit, ia mendapati seseorang yang memakai cadar. Hanya kedua bola matanya yang terlihat. Orang itu lalu memberi isyarat pada Sayyidina Ali untuk mengajaknya berduel. Pertarungan pun terjadi di antara keduanya, tapi hanya dengan 2-3 gerakan saja, Sayyidina Ali dengan mudah dikalahkan. Kemudian Sayyidina Ali meminta tanding ulang. Lagi-lagi ia harus menelan kekalahan dengan waktu yang sangat singkat. Begitu juga dengan percobaan berikutnya, Sayyidina Ali tak mampu melawannya. Sampai akhirnya ia pun mengaku kalah. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Sayyidina Ali penasaran.
Ketika orang itu membuka cadarnya, barulah diketahui bahwa orang tersebut adalah Rasulullah. Beliau melakukan ini kepada Sayyidina Ali bukan tanpa alasan. Beliau ingin mendidik Sayyidina Ali agar tidak sombong dengan kehebatannya dan tidak terbuai dengan pujian-pujian orang. Rasulullah mendidik Sayyidina Ali tanpa harus mempermalukannya di hadapan para sahabat-sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, ada peristiwa unik yang dialami seorang waliullah yang bernama Dzunul Misri. Kala itu beliau sedang duduk santai di tepian anak sungai. Tiba-tiba terlihat seekor kalajengking besar yang berada di seberang sungai tersebut. Tak lama kemudian muncul seekor katak mendekati kalajengking. Disinilah peristiwa menakjubkan mulai terjadi. Kalajengking itu kemudian menaiki tubuh katak. Lalu katak tersebut berenang menyeberangi anak sungai. Pemandangan yang aneh ini membuat Dzunul Misri merasa heran. Mau dibawa kemana kalajengking itu? Mereka pasti punya suatu misi. Aku harus mengikutinya, kata Dzunul Misri dalam hati. Ia pun segera berjalan mengikuti kedua hewan tersebut. Setelah beberapa lama kemudian, langkah kedua hewan itu terhenti. Ternyata ada lelaki pemabuk yang tergeletak tak sadarkan diri akibat pengaruh minuman arak. Di samping lelaki pemabuk tersebut muncul seekor ular yang merayap. Lalu ular itu naik ke tubuh si lelaki dari arah pusarnya menuju ke dadanya. Nampaknya ular tersebut sedang mencari lubang telinganya. Di saat yang bersamaan, kalajengking segera mendekat untuk menolongnya. Ia meloncat dan menghadang ular yang akan mencelakai lelaki pemabuk itu. Kalajengking melakukan perlawanan dengan menyengatkan bisanya kepada ular. Akhirnya ular itu pun jatuh ke tanah dan tewas seketika. Setelah lelaki pemabuk berhasil diselamatkan, kalajengking tersebut kembali menghampiri katak dan naik ke atas punggungnya. Dan katak itu pun kemudian berenang kembali menuju tempatnya semula. Melihat rentetan peristiwa yang terjadi membuat Dzunul Misri semakin kagum dengan pertolongan Allah. Allah menolong hambanya dengan cara yang tidak diduga-duga, meskipun hamba tersebut adalah pelaku maksiat. Kemudian Dzunul Misri mendekati lelaki pemabuk dan membangunkannya. Wahai anak muda, lihatlah bagaimana Allah menyelamatkanmu. Kalajengking itu datang untuk membunuh ular yang ingin menggigitmu, kata Dzunul Misri memberitahu. Spontan, lelaki pemabuk itu terkejut dan bangkit. Lalu ia berkata dengan penuh rasa syukur, wahai Tuhanku, kasih sayangmu sangat luar biasa. Kepada hambamu yang mendurhakaimu saja, engkau sudi menolongnya dari bahaya kematian. Apalagi kasih sayangmu kepada orang-orang yang taat kepadamu. Dan sejak saat itu ia pun bertaubat. Ia menetap di sebuah desa terpencil dan tidak akan kembali ke kota untuk selama-lamanya. Kisah ini terdapat dalam kitab At-Tawabin, karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas baru saja membeli sepatu. Sepatu barunya terbilang unik dan jarang ada yang punya. Suatu kali saat Abu Nawas berjalan menuju masjid, ada seseorang yang selalu mengamati sepatunya. Ternyata dia adalah pencuri yang menginginkan sepatu baru Abu Nawas. Si pencuri lalu diam-diam mengikuti Abu Nawas dari belakang. Mengetahui bahwa sepatunya menjadi incaran, Abu Nawas pun langsung waspada. Sesampainya ia di masjid, terpaksa Abu Nawas menunaikan sholat dengan memakai sepatu barunya. Melihat hal itu, sang pencuri menjadi kesal. Kurang ajar, aku tidak bisa mencuri sepatunya, gumam si pencuri. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, ia pun berjalan pulang meninggalkan masjid. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba si pencuri menghampirinya. Hai Abu Nawas, sholatmu tidak sah karena memakai sepatu. Lebih baik kau ulangi sholatmu dan lepaskan sepatumu, kata si pencuri. Biarin aja, kalaupun aku tidak memperoleh pahala sholatku, setidaknya aku masih memperoleh sepatu baruku, jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, si pencuri terkejut, karena ternyata Abu Nawas tahu niat daripada si pencuri. Ia pun langsung bergegas meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya,
Dikisahkan, ada seorang saudagar kaya yang sedang membangun masjid besar di tengah-tengah kota Baghdad. Setelah masjid tersebut selesai dibangun, masyarakat sangat takjub dengan bangunannya yang megah. Pujian dan sanjungan pun terus terucap dari orang-orang kepada saudagar kaya. Lalu saat akan peresmian, saudagar kaya memutuskan untuk membuat tanda tulisan di pintu masjid. Para warga yang hadir bertanya kepadanya, "Tulisan apa yang akan kau tempelkan?" Saudagar kaya menjawab, "Aku akan menuliskan namaku." Abu Nawas yang kala itu juga ikut hadir memprotes niat saudagar kaya tersebut. "Untuk siapa kau buat masjid ini?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja untuk Allah," jawab saudagar kaya. "Jika kau buat itu untuk Allah, maka jangan kau tulis namamu di pintu masjid," balas Abu Nawas. "Mengapa tidak boleh? Orang-orang harus tahu siapa yang membangun masjid ini," kata saudagar kaya mulai emosi. "Jika demikian, tulislah memakai namaku," ujar Abu Nawas. Tentu saja permintaan Abu Nawas ditolaknya mentah-mentah. "Aku tidak mau, enak saja aku yang membangun masjid tapi namamu yang ditulis," protes saudagar kaya. "Jika kau membangun masjid hanya untuk ketenaran dan kebanggaan diri, maka kau telah kehilangan pahalamu," tutur Abu Nawas. Saudagar kaya terdiam mendengar perkataan Abu Nawas. Ia pun tersadar akan kekeliruannya. Lalu ia berkata kepada para warga, "Apapun yang dikatakan Abu Nawas, tulislah." Saat pintu masjid akan ditulis dengan nama Abu Nawas langsung mencegahnya. "Jangan tulis namaku, tulislah ayat Al-Quran di pintu masjid," perintah Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.